Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah menyertai di sepanjang istirahat malam kami. Hingga pagi ini kami sudah boleh bangun kembali dengan tubuh sehat, dengan menghirup udara segar Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan Yesus, Engkau saja yang berikan kami kekuatan, kemampuan, anugerah yang begitu besar untuk kami boleh memaksimalkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan buat kami kembali. Engkau terus berinisiatif kami, memanggil kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu dalam teologi sistematika ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami, berikan kami hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan. Bukan satu rutinitas kami kerjakan Tuhan, tapi biar rindu kami untuk kami lebih dekat mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar melalui pelajaran pagi ini kami boleh lagi Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus mencintai Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami lebih lagi. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat-Mu untuk memaparkan setiap pelajaran yang dia sudah pelajari, melalui membaca, mendengar Tuhan. Biarlah itu semua hanya daripada-Mu, urapan hikmat daripada-Mu. Hamba-Mu ini hanya menjadi alat perantara Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan juga Tuhan Yesus melalui pelayanan kami Tuhan Yesus dalam YouTube, channel YouTube Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu orang-orang yang melihat, mendengar, boleh diberkati Tuhan Yesus. Mereka boleh Tuhan Yesus mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, ini semua Tuhan pekerjaan-Mu, ini semua inisiatif-Mu buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Kami memulai pelajaran kami saat pagi hari ini dengan ucapan syukur kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita memasuki bagian terakhir dari pembelajaran kita tentang atribut atau sifat-sifat Allah. Pagi hari ini kita membahas Allah itu kudus dan Allah itu adil. Jumat depan kita mulai membahas nama-nama Allah. Kita sudah belajar atribut natural dan atribut moral. Atribut natural mencakup bahwa Allah itu roh adanya, bahwa ia bisa dikenal, ia kekal, Allah kita maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan ia juga maha bijaksana. Atribut natural dari Allah kita. Kita pun sudah membahas 6 atribut moral dari Allah kita, yaitu bahwa ia setia, benar, baik, sabar, penuh kasih, berlimpah, anugerah, dan kemurahan. Pagi hari ini kita bahas 2 poin terakhir dari atribut moral Allah, yaitu bahwa
Allah kita kudus dan Allah kita adil. Kita masuk pada atribut bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Kekudusan Allah berarti bahwa Ia terpisah dari dosa dan bahwa dedikasinya, devosinya adalah mengejar kehormatannya sendiri. Definisi ini mengandung kualitas hubungan atau relasi, yaitu bahwa ia terpisah dari, dan juga kualitas moral. Allah kita terpisah dari dosa, dan dedikasi Allah kita adalah menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebenaran demi hormat kemuliaannya sendiri. Ini definisi yang bisa kita jadikan acuan dalam kita akan terus bagian pertama ini membahas kekudusan Allah. Kita lihat menurut bahasa aslinya, kudus memakai kata kados, yang setidaknya mengandung dua arti. Pertama, seperti definisi kita tadi, kados berarti mengandung arti keterpisahan dari perkara-perkara yang bersifat duniawi, yang najis, kotor, nggak terpelihara, yang terbengkalai, yang dibiarkan saja. Allah terpisah dari hal-hal yang sedemikian. Dia pun bahkan terpisah dari hal yang biasa-biasa saja, yang normal. Kados mengandung arti Allah kita terpisah dari perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang najis. Saya kita bandingkan dengan sebuah gedung, rumah yang dibiarkan terbengkalai, penuh dengan karat, kotoran, binatang-binatang yang menjijikkan. Allah terpisah dari itu. Allah pun terpisah dari hal-hal, perkara-perkara yang bersifat biasa atau normal. Kados pun mengandung arti yang kedua, dedikasi atau devosi, pengabdian, pembaktian pada penggenapan tujuan-tujuan Allah. Dua hal ini yang bisa kita mengerti tentang kekudusan Allah, kemudian nanti kita bisa terapkan dalam hidup kita, dalam kita menjalani kekristenan kita. Konsep keterpisahan di dalam Perjanjian Lama, Allah nyatakan lewat pembangunan tabernakel. Kemah ini memiliki pagar sekeliling yang menjadi tanda keterpisahan dari perkara-perkara jahat dan dosa di luar kemah ini, di luar komplek kemah ini. Karena itu kemah ini disebut kemah suci dan ruangnya disebut ruang suci, perkakasnya perkakas suci.
Bahkan kita lihat selanjutnya bahwa kemah ini pun memiliki tirai, veil, yang memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci. Juga menunjukkan keterpisahan Allah. Ruang suci merupakan ruang pelayanan bagi Allah, devosi bagi Allah, dedikasi umat bagi Allah. Sedangkan ruang maha suci adalah ruang di mana Allah bersemayam. Kita teringat kembali kepada definisi tadi. Ruang suci merupakan ruang dedikasi, devosi, pelayanan khusus bagi Allah. Jadi ruang ini tidak boleh dipakai buat siapapun, bahkan imam besar, untuk melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan aktivitas di luar pelayanan kepada Allah. Misalnya pengen tiduran di ruang suci, pengen iseng-iseng saja masuk ke ruang suci, itu merupakan penghinaan kepada Allah dan kekudusannya. Tidak boleh ada kegiatan lain, tidak boleh pelayan datang masuk dengan maksud lain. Semata-mata saat masuk ke ruang suci dan maha suci, hanya satu, maksud hati melayani Tuhan, tindakan melayani Tuhan. Selain itu, karena kita bicara tentang kekudusan kan, selain itu, selain tindakan dan motivasi melayani Tuhan, selain itu adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah dan akibatnya bisa fatal. Kita tahu semua ini mengajari dahulu bangsa Israel, sekarang gereja Tuhan, untuk lebih dan lebih lagi menghargai kekudusan Allah, keterpisahannya, kekhususannya, sehingga semua yang berkaitan dengan Dia, kita mau hargai, kita mau junjung tinggi kekudusannya. Inilah konsep kekudusan yang Allah perkenalkan, Allah ajarkan, Allah nyatakan dengan tegas. Saat kita berhenti di sini, kita akan sampai pada poin kita nyerah. Putus asa kita. Trauma kita terhadap betapa kudusnya Allah dan betapa tegasnya, bahkan kejamnya Ia menjaga kekudusan. Kita akan nyerah jika hanya sampai pada poin ini. Namun syukur kepada Allah. Dalam konsep kekudusan, Allah bukan hanya menyatakan kekudusannya, tetapi Ia pun rindu membagikan, share kekudusannya dengan umatnya. Dari buku acuan utama kita, dikatakan di sana bahwa kekudusan adalah bukan hanya karakter atau atribut atau sifat Allah, tetapi aktivitas Allah. Seperti yang Ia wahyukan di dalam nama Yehova Kades. Yehova Kades. Ia bukan hanya kudus, tetapi Ia juga menguduskan. Ayatnya ada di dalam Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kita sudah mulai melihat ada harapan. Kita sudah melihat
ada harapan. Setelah sebelumnya kita hanya melihat bahwa betapa kudusnya Allah dan betapa ketatnya Ia menjaga kekudusan, kita akan menyerah. Namun saat Ia perkenalkan diri sebagai Yehova Kades, Allah yang menguduskan, kita langsung punya harapan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kekudusan bukan hanya karakter Allah, tetapi aktivitas Allah. Untuk menegaskan kebenaran ini, kita bisa kembali melihat kisah panggilan Tuhan terhadap Nabi Yesaya yang tercatat di Yesaya 6. Saat Allah menyatakan kekudusannya di hadapan Yesaya, kita bersyukur bahwa Allah kita bukan hanya membuat Yesaya menyadari betapa najis dirinya, tetapi dalam kekudusannya pun Allah mengampuni dosa. Bahkan Allah kemudian menganggap Yesaya layak untuk menjadi mulut Allah. Puji Tuhan. Kita lihat ayat-ayatnya. Ayat 3. Di sini Allah menyatakan kekudusannya di hadapan Yesaya. Dan mereka berseru, para malaikat berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Allah memperkenalkan diri dalam kekudusannya. Respon dari Yesaya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Inilah respon pertama terhadap kekudusan Allah. Respon yang seharusnya dimiliki oleh kita semua. Respon yang akan membawa kita kepada keselamatan dan pemulihan. Saat kita belum merasa diri kita ini najis, kotor, saat kita bisa belum menyadari keberdosaan kita, maka kita akan terus merasa benar dan kita tidak akan mengalami pengampunan dan pemulihan serta keselamatan yang Allah sediakan. Setelah Yesaya menyadari celaka, najis keberadaannya, kemudian kita lihat bahwa Tuhan mengampuni kesalahan, dosa dari Yesaya. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang menyentuh bibir adalah bara dari, saat kita belajar kitab Keluaran, dari mezbah korban bakaran, di mana disitulah dibakar binatang yang menjadi kurban penghapus dosa. Dari situlah diambil bara dan disentuhkan kepada bibir Yesaya. Ini tentu bicara tentang kuasa dari salib Kristus. Anak domba yang dikorbankan. Korban bakaran, domba yang disembelih untuk membakar pakai bara. Bara itulah yang disentuhkan ke bibir Yesaya. Bara ini bicara dari kuasa
pengampunan salib Kristus. Demikianlah saat kita menyadari keberdosaan kita, kenajisan kita, celakanya kita ini tanpa pengampunan Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang bergantung pada anugerah dan kemurahannya. Saat itulah bibir kita disentuh oleh kuasa salib Kristus. Hidup kita disentuh oleh kuasa salib Kristus. Kesalahan kita dihapus, dosa kita diampuni. Kemudian selanjutnya, semua itu ada maksud. Kita diselamatkan untuk memuliakan Allah. Kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Kita menikmati kuasa salib Kristus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lalu ada maksud dari panggilan Tuhan atas hidup seseorang. Selalu ada maksud, ada tujuan saat Allah mengampuni dosa salah kita. Kembali dalam konteks kekudusan, Yesaya bukan hanya merasa dirinya celaka saat memandang kekudusan Allah, namun ia pun menerima pengampunan dosa, bahkan selanjutnya menerima pengutusan ilahi. Kita masuk ke konteks perjanjian baru. Oleh karena kasih dan inisiatifnya, lewat karya keselamatan anak tunggal, Allah share kekudusan kepada gereja. Efesus 5, 25-27, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Yesus menyerahkan dirinya bagi gereja untuk menguduskan gereja. Puji Tuhan, inilah syukur kita, inilah harapan kita. Kita manusia berdosa ini, namun saat kita menyadari keberdosaan kita dan bergantung pada anugerahnya, pada belas kasih-Nya, maka kita bersyukur. Yesus yang kita sembah, Ia begitu mengasihi kita, sehingga Ia menyerahkan dirinya untuk menguduskan kita, sesudah Ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan kita semua, jemaat, di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sebuah kondisi yang kita paham, sangat paham, manusia berdosa tidak mungkin mencapainya. Kondisi kudus dan tidak bercela hanya merupakan inisiatif Allah yang kita terima dengan iman, berproses bersama Tuhan, berproses dalam proses pengudusan yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Kita lihat selanjutnya bahwa gereja kita semua menanggapi inisiatif Allah ini dengan meneguhkan komitmen kita untuk mengejar kekudusan. Ini yang Allah inginkan. Ibrani 12 ayat 14, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita menanggapi inisiatif Allah dalam kekudusannya dengan meneguhkan komitmen kita untuk mengejar kekudusan. Dan salah satu bentuk komitmen yang Tuhan inginkan dari gereja adalah memisahkan diri dari pengaruh najis
dunia. Kiranya kita semua dimampukan untuk lebih lagi melihat segala bentuk pengaruh dunia itu sebagai sesuatu yang najis, sesuatu yang terbengkalai, sarang dari binatang najis, sarang dari debu, sarang dari bau. Kita mau sampai ke tahap itu di dalam pertolongan firman dan Roh Kudus, sehingga kita semakin memisahkan diri dari pengaruh najis dunia. Inilah komitmen yang Tuhan inginkan dari gereja. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Korintus 6, ayat 16 sampai 17. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Penegasan dari pembelajaran kita pagi hari ini, komitmen yang Tuhan inginkan, menanggapi, meresponi dengan benar inisiatif Allah adalah kita memisahkan diri dari pengaruh najis dunia. Yang demikian, di dalam kekudusannya, Allah bukan hanya berbagi kekudusannya, tetapi Allah pun berbagi otoritas dan pengaruhnya dengan gereja. Ia membagikan otoritas kepada gereja sehingga kita bisa menjadi imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita bersyukur punya Allah seperti Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, bahwa Allah yang telah menyatakan inisiatif di dalam belas kasihan-Nya, Allah yang sama yang juga akan memakai kita memberitakan perbuatan yang ajaib, yang besar di antara suku dan bangsa. Pengaruh kita, otoritas kita, itu akan diakui oleh orang lain, sehingga mereka pun percaya, mereka pun rindu untuk bisa merasakan, mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar dari Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kita break dulu, belum kita masuk ke poin Allah itu adil.
Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita masuk ke karakter atribut yang terakhir dari Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Keadilan Allah berkaitan erat dengan kebenarannya. Karena ia benar, maka perlu ia memperlakukan manusia menurut apa yang pantas bagi masing-masing orang. Karena itulah ia mesti menghukum dosa. Karena dosa pada hakikatnya jahat, sama sekali tidak pantas, tidak layak menerima pahala atau upah. Jika Allah tidak menghukum dosa, itu memberi indikasi bahwa ia tidak adil. Ketika Allah tidak menghukum dosa, Allah sedang menyangkali dirinya sendiri. Jika Allah tidak menghukum dosa, itu berarti Allah tidak adil. Karena itu dosa harus dihukum. Namun di sisi lain, standar adilnya Allah itu sempurna. Tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi standar tersebut. Meskipun seseorang tersebut merasa diri benar, merasa diri paling benar, paling suci, tidak pernah melakukan dosa, namun tetap di hadapan Allah, manusia berdosa. Itu yang kita belajar, kita yakin dari firman dari Alkitab yang kita punya. Tak satu pun manusia berdosa dapat memenuhi standar keadilan Allah saat ia menghakimi, saat ia menghukum dosa. Di sisi lain, ia harus menghukum dosa, namun di sisi lain, tidak ada manusia yang bisa lepas dari hukuman ini karena adilnya Tuhan itu sempurna. Jika dua sisi ini digabungkan tanpa solusi, maka semua manusia binasa, habis. Itu hal yang logis, menggabungkan dua poin ini. Allah tidak bisa menyangkal dirinya, karena itu ia harus menghukum dosa. Di sisi lain, saat Allah menghakimi, pasti semua manusia vonisnya adalah berdosa, dibinasakan. Saat digabung, berarti habislah manusia di bumi ini. Habis dalam kebinasaan, habis dalam neraka, penghukuman yang bersifat kekal. Namun syukur, ada jalan lain. Karena itu perlu jalan lain untuk menjatuhkan hukuman atas dosa. Karena ia harus mempertahankan karakternya. Dia tidak bisa menyangkali karakternya. Harus ada hukuman dijatuhkan atas dosa. Agar manusia yang tidak mungkin mencapai standar keadilan Allah tersebut dapat diselamatkan dari adilnya Allah. Inkarnasi Yesus Kristus mencakup kualitas dan aktivitas keadilan Allah. Jalan lain tersebut kita dapati di dalam inkarnasi Yesus Kristus yang menjadi manusia yang sempurna untuk menjadi korban yang menghapus dosa dunia, dosa manusia. Yang menjadi manusia sempurna, ya manusia seutuhnya, tetapi ia tidak mengenal dosa, sehingga saat ditimpakan dosa ke atasnya, ditimpakan hukuman dosa ke atasnya, setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan dari keadilan Allah.
Roma 3, 25, 26, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kiranya poin ini dapat kita lebih lagi mengerti dalam karya salib Kristus yang dimulai dari inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia. Keadilan Allah ditegakkan, Allah tidak menyangkali dirinya, namun saat yang sama manusia tidak binasa oleh penghukuman dosa. Karena tersedia jalan lain, jalan yang kita dapati di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang mau percaya pada Yesus Kristus diselamatkan. Dosanya diampuni. Semerah apapun, sehitam apapun, sebanyak apapun, seberat apapun dosanya diampuni. Karena kuasa salib Kristus tidak terbatas untuk mengampuni sehebat apapun dosa kita. Sehingga keadilan Allah dinyatakan, pengampunan Allah disediakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika Yesus Kristus mati menerima hukuman dosa kita, itu menunjukkan bahwa Allah sungguh adil. Karena Ia memang menjatuhkan hukuman atas dosa, namun pada saat yang sama telah mengampuni dosa kita. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kita masuk bahasan selanjutnya tentang keadilan Allah. Mungkin ada di antara kita yang pernah mempertanyakan standar keadilan Allah. Seperti apa yang Ayub sempat lakukan di dalam kesengsaraannya. Dirangkum oleh ayat berikut. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Dalam sengsaranya, Ayub mempertanyakan, apakah adil ia sudah hidup berusaha benar di hadapan Allah, berusaha menyenangkan hati Allah, tetapi ia harus menerima sengsara yang sedemikian luar biasa. Apakah Allah adil? Saat Ayub mempertanyakan keadilan Allah, ini jawaban Allah. Sepanjang pasal 38 sampai 41 dari Ayub, Allah tidak secara spesifik menjawab keberatan atau keraguan Ayub tersebut. Dalam jawabannya, Allah justru menunjukkan kemahakuasaannya dan juga keterbatasan Ayub. Bahasa gampangnya sekarang kita, Allah menjawab justru dengan sindiran terhadap pertanyaan Ayub. Salah satunya di ayat ini, pasal 39 ayat 29 sampai 30. Oleh pengertian muka, burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka, Raja Walid terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi.
Inilah jawaban Allah terhadap pertanyaan keberatan, keraguan Ayub. Dalam jawabannya Allah justru menunjukkan kemahakuasaannya dan juga keterbatasan Ayub. Sebuah pertanyaan retorik ingin menyatakan bahwa akulah Allah, dalam pengertianku burung elang bisa terbang. Dalam pengertianku ia mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Oleh perintahku Raja Wali terbang membumbung, membuat sarangnya tempat yang tinggi. Sedangkan kamu Ayub, kamu nggak bisa buat apa-apa. Kamu nggak ngerti apa-apa. Perintahmu terbatas benar. Otoritasmu sangat amat terbatas. Inilah jawaban Allah saat Ayub mempertanyakan keadilan Allah. Saat kita juga mungkin mempertanyakan keadilan Allah, jawaban yang sama juga bisa kita terima saat kita baca kitab Ayub. Belajar dari Ayub, respon Ayub adalah puas atas jawaban Allah. Ia bisa menerima jawaban Allah. Mari bersama Ayub, kiranya kita bisa puas atas jawaban Allah. Kita pun bisa puas atas jawaban Allah, kita pun akan bisa lebih lagi percaya pada ketepatan keputusan-keputusannya, ketepatan rancangan-rancangannya. Meskipun misteri, tidak enak bagi kita, merugikan kita, tapi mari bersama Ayub, kita mau mempercayai, lebih lagi percaya pada ketepatan rancangan-rancangannya. Dan kemampuannya melaksanakan setiap rancangan atau keputusannya tersebut. Inilah respon Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, firman-Mu. Siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya. Tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, yang tidak ku ketahui. Ayub sampai kepada tahap ia sadar terlalu banyak hal yang harus ia alami itu di luar pengetahuannya. Itu merupakan hal yang ajaib di luar pengertiannya. Demikian pula saat kita menghadapi berbagai macam tantangan masalah, mari percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Karena kita menyadari bahwa apa yang terjadi atas kita itu di luar pemahaman kita, di luar pengertian kita. Tetapi di dalam rancangan Allah itu yang terbaik, dan menurut 8 ayat 28 dari Roma, kita percaya rancangan Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang penting adalah mengasihi Dia, percaya pada rancangannya, percaya pada ketepatan rancangannya, dan kita sangat amat yakin kemahakuasaannya memastikan bahwa setiap rancangan kebaikannya atas orang-orang yang mengasihinya tidak mungkin gagal. Selanjutnya kita mulai sisi lain dari keadilan Allah. Masih ada 2 bagian lagi. Kita melengkapi bagian ini. Aspek keadilan Allah adalah pertama, keadilan rektoral. Kedua, keadilan distributif. Rektoral adalah bahwa Allah menyatakan diri sebagai penguasa terhadap yang baik maupun yang jahat. Untuk itu, Allah telah menetapkan, menganugerahkan bahkan pemerintahan moral di dalam dunia ini.
Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini keadilan rektoral. Ini pun anugerah. Kita bisa punya hukum dalam negara kita, meskipun banyak cacatnya, tetapi masih punya hukum. Sehingga tidak seperti di rimba, tidak seperti di hutan negara kita, di mana orang bisa saling membunuh seenaknya. Kita nggak akan aman tinggal di negara yang seperti rimba. Kita nggak mungkin bisa bekerja, beraktivitas di luar rumah. Kita akan mengunci diri di kamar karena takut. Hukum rimba yang ada di negara kita. Kita bersyukur kita punya pemerintahan yang menyandang pedang. Kedua, keadilan distributif berkaitan pelaksanaan hukum di dalam pemberian upah dan penghukuman. Pertama, keadilan yang bersifat menguntungkan yang terwujud dalam pemberian upah pahala bagi manusia maupun malaikat. Kedua, keadilan yang bersifat membalas berkaitan dengan pelaksanaan hukuman bagi mereka yang berdosa. Roma 2 ayat 6-8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Allah kita adil, dan Ia Maha Kuasa. Ia pasti melaksanakan keadilannya. Ia pasti melaksanakan pemberian upah kepada yang mencari Dia, dan pemberian hukuman kepada yang menentang Dia, yang mencari kepentingan diri sendiri. Ia tidak mungkin gagal dalam melaksanakan hukumannya. Kita percaya pada pembalasan Allah, kita menyerahkan diri kepada keadilan Allah. Kita tidak menuntut balas, kita tidak mencari keadilan dengan cara sendiri, tetapi kita percaya pada keadilan Allah. Terakhir, kita tutup dengan melihat kebenaran berikut, bahwa Allah rindu keadilannya juga menjadi bagian hidup umatnya. Allah rindu share keadilannya kepada umatnya, kepada gereja di perjanjian baru. Karena itu ia mau kita menghakimi atau menilai dengan adil. Bila orang-orang menjadi alergi terhadap kata penghakiman, tidak boleh menghakimi. Itu menjadi senjata untuk terus berbuat dosa, untuk hidup seenaknya. Tetapi pagi hari ini kita belajar bahwa menghakimi bukan tidak boleh. Menghakimi boleh, tetapi harus dengan adil. Karena itulah tuntunan firman adalah jangan menghakimi berdasarkan penampilan, tetapi menghakimi dengan benar. Bukan tidak boleh menghakimi, tetapi menghakimi tidak. Jangan berdasarkan penghakiman. Itu yang tidak boleh. Tetapi menghakimi dengan benar, itu benar. Itu boleh. Itu bahkan merupakan perintah Allah. Itu menyukakan hati Allah. Menilai sesama berdasarkan penampilan, ataupun
menghakimi dengan cara memandang bulu merupakan cara mudah dan instan. Kita hanya perlu melihat penampilan seseorang, dia pakai perhiasan, dia pakai baju bagus, ia bekerja tempat yang bonafit, gajinya besar, ia berasal dari keluarga yang bangsawan, darah biru ningrat, ia berasal dari keluarga yang merupakan pengusaha yang warisannya bisa turun-temurun. Gampang saat kita menghakimi, menilai sesama berdasarkan penampilan. Karena langsung bisa kita lihat, langsung kita nilai, langsung kita vonis. Tapi itu cara yang dibenci oleh Tuhan. Itu cara yang membuat kita semakin jauh dari perkenanan Tuhan. Tuhan tidak mau kita memilih cara yang mudah dan instan ini. Secara manusia, itu merupakan sesuatu yang praktis. Pendekatan pragmatis. Kita bisa segera mengambil untung saat kita berteman, saat kita memberi hormat, bahkan saat kita cari muka terhadap orang-orang yang kita nilai secara penampilan, ia pantas terima hormat, ia pantas terima bahkan sujud kita. Kita bisa jilat dia. Mudah dan instan, tapi dibenci oleh Tuhan. Cara-cara yang salah ini kiranya tidak menjadi bagian hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan penghakiman yang didasari oleh, pertama yang jelas, kebenaran ilahi. Perlunya kita belajar dan belajar mendalami firman Tuhan secara komprehensif, menyeluruh seluruh bagian Alkitab, dan detail satu persatu. Kita bisa dapati kebenaran ilahi ini saat kita belajar teologi sistematik. Penghakiman didasari kebenaran ilahi serta pertimbangan matang dan menyeluruh. Ulangan 16 ayat 19 sampai 20. Kita bisa dapati di ayat ini tersirat pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana, memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita perlu bijaksana, kita perlu perkataan orang-orang benar. Itu menjadi tanda dari pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Kita tidak cari cara mudah dan instan, tetapi kita mau didasari kebenaran firman yang kita pelajari terus-menerus, tidak bisa instan, terus-menerus, tiap-tiap hari, tiap minggu, tiap-tiap bulan, terus kita belajar kebenaran ilahi, termasuk lewat teologi sistematik, kita belajar dan belajar prinsip-prinsip kebenaran ilahi. Oleh kebenaran inilah kita menentukan standar untuk kita membuat keputusan, membuat penilaian, membuat penghakiman yang dilengkapi dengan pertimbangan matang dan menyeluruh. Ketika kita menyertakan saksi-saksi, perkataan orang-orang benar, perkataan orang-orang yang bijaksana, yang bisa memberi masukan, yang bisa memberi masukan secara benar.
itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar. Jadi dalam membuat penilaian, penghakiman itu perlu usaha, karena itu yang Tuhan mau, itulah yang harus kau kejar. Kita perlu usaha, perlu kerja keras, perlu pertimbangan matang, dan menyeluruh, sehingga sungguh apa yang kita putuskan, apa yang kita keluarkan sebagai penilaian terhadap sesama, itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga engkau hidup dan memiliki negeri yang Tuhan janjikan kepadamu. Janji-janji Tuhan, rancangan-rancangan kebaikan Tuhan, itu akan menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan, kita sudah selesai dalam membahas atribut moral Allah. Jumat depan kita akan masuk kepada nama-nama Allah. Kita akan lebih dahulu membahas di Perjanjian Lama, nama-nama Allah di Perjanjian Lama, baru kemudian nama-nama Allah di Perjanjian Baru. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita akan tutup di dalam doa pertemuan Zoom Bible Study kita pagi hari ini. Silakan Ibu Rini untuk menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kami kembali belajar atribut moral-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Engkau Allah yang adil, Tuhan Yesus Engkau Allah yang maha kuasa. Oh Tuhan Yesus Engkau Allah yang benar Tuhan. Engkau terus Tuhan Yesus memberikan kami pengertian Tuhan Yesus. Kami percaya keadilan-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mungkin seringkali kami Tuhan Yesus merasa Tuhan menghakimi orang lain melalui penampilan mereka atau apapun. Tuhan ampuni kehidupan kami Tuhan Yesus. Jauhkan itu dari hidup kami Tuhan, biar kami boleh Tuhan Yesus adil Tuhan, seperti Engkau maha adil dalam kehidupan kami. Engkau terus yang berinisiatif dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berikan kami terus roh pengertian Tuhan, untuk kami belajar terus mengerti akan arti atribut-atribut moral-Mu yang kami sudah pelajari Tuhan. Terlebih kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang Kau sudah berikan hikmat urapan daripada-Mu Tuhan. Biar melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, oh Tuhan, rahasia firman-Mu boleh terus Tuhan Yesus dikabarkan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan melalui channel YouTube teman-teman kami, orang-orang lain yang akan menonton, melihat Tuhan Yesus, mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Kami percaya Engkau terus menyertai dan berinisiatif buat hidup kami, biar kami boleh meresponi itu dengan benar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.